Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Syahril Siregar. Pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang nih tentang sejarah. Iya. Jadi kali ini saya mengundang teman saya yang sangat istimewa, namanya Fahmi. Boleh kita panggil Fahmi aja ya karena friendly gimana? Ya, halo. Perkenalkan, nama saya Fahmi. Ya, saya kalau bisa dibilang pegiat sejarah atau apa ya, ya yang aktif di dunia kesejarahan lah gitu. Kalau dibilang sejarawan terlalu berat nanti ya. Memang Fahmi teman saya ini suka merendah. Oke, jadi tema kita kali ini adalah tentang satu event yang sebentar lagi akan dirayakan oleh orang-orang di Amerika Serikat, yaitu the 4th of July atau entah hari kemerdekaan atau apa ya mungkin. Ya, jadi kalau dibilang Independence Day Amerika, memang mereka mencatatkan diri Independence Day itu tanggal 4 Juli 1776 ya. Jadi berapa tahun lalu tuh? 1776, udah lumayan. Udah lama banget ya. Tapi kalau kita baca tentang revolusi Amerika sendiri, sebenarnya prosesnya sangat panjang, bro. Dari 1875 sampai 1883 itu masih berjalan terus. Jadi bahkan, contoh ya ini, secara sederhana aja kayak gini. Kalau kita tahu, Amerika itu kan, atau Amerika Serikat lebih khususnya, itu kan negeri para imigran, betul nggak? Betul. Jadi, ya kalau hari ini, misalnya kalau kita lihat Amerika Serikat, itu hampir semuanya imigran. Entah itu yang dari Eropa, dari Asia, dari Afrika, dari mana-mana tuh semua pasti datang ke Amerika Serikat, gitu kan. Itu negeri para imigran. Begitupun, jadi kalau kita tarik mundur sebelum tahun 1776, bagaimana Amerika mulai menjadi koloni-koloni dari Inggris atau Spanyol atau Prancis atau juga Belanda mungkin, karena ada juga beberapa tempat di Amerika Serikat sekarang yang dulu pernah jadi koloninya Belanda sebenarnya gitu loh. Jadi kalau kita baca nih agak mundur jauh sebenarnya di abad 15 akhir, kalau ya pasti kita tahu semua kenal ada Christopher Columbus, betul nggak? Betul lah. Itu sangat ya, dari zaman SD mungkin kita udah pernah dengar cerita itu nggak sih? Ada Christopher Columbus yang berlayar hingga ke Amerika kan gitu. Betul nggak? Betul. Ya karena di Eropa sendiri waktu itu sedang ada fenomena besar kan, ada suatu peristiwa besar mulai dari Renaissance sampai reformasi gereja gitu loh. Ingat, yang mengubah semua tatanan politik, tatanan sosial di Eropa. Sehingga nanti muncul gagasan buat berlayar juga itu kan setelah fenomena-fenomena tadi yang ada di Eropa itu. Makanya loh gimana kalau kita buktikan nih bumi itu bulat atau datar. Makanya pasti Columbus berlayar, dia sangka kan nyampe ke India, betul nggak? Kalau kita dari zaman dulu kan gitu ya, dari zaman sekolah. Yang saya tangkap juga dia akhirnya bilang karena dia pikir India, jadi dia bilang orang Indian gitu kan ya? Iya betul. Karena salah kaprah kan. Karena dulu belum ada peta dunia yang secara utuh. Mereka anggap nyampenya ini di India. Ternyata bukan gitu. Jauh banget gak sih Amerika sama India, jauh banget. Makanya gila. Pas Columbus nyampe sana, dia pikir itu India. Maka rombongan-rombongan berikutnya mulai pada datang tuh bro, ya nggak? Dari rombongannya Amerigo Vespucci. Jadi kalau kita tahu, sebenarnya bukan cuma Columbus yang menjadi penting dalam penemuan Amerika itu kan, ada Vespucci yang namanya diabadikan loh jadi nama Amerika sekarang, Amerigo kan, ya sih? Itu diambil dari nama dia. Tadi bentar ngomong-ngomong si Columbus, dia sebenarnya dari Eropa dari mana? Portugis dia ya? Kalau Columbusnya itu sebenarnya warga negara Italia, orang Italia. Orang Italia, sama kayak Vespucci. Vespucci juga kayak merek-merek apa gitu ya. Vespa. Ya, itu orang Italia memang. Karena gini loh bro, dulu waktu sistem Katolikan masih begitu kuat di Eropa, gereja Katolik begitu kuat di Eropa, kan dua bangsa yang paling dominan tuh Portugis sama Spanyol, ya enggak? Benar. Jadi kayak gini loh, si Columbus tuh kayak ngajuin proposal loh ke Paus atau ke pemerintah otoritas Katolik itu buat bikin pelayaran. Gimana kalau saya bikin pelayaran? Oke, akhirnya diokein oleh Ratu Spanyol, oleh pemerintah Spanyol ketika itu, akhirnya dibiayai segala macam kan. Tapi kan gambling, benar gak sih? Waktu itu kan gambling banget. Karena kan belum tahu kita mau kemana gitu loh, ya nggak sih? Jadi balik lagi ke tadi, jadi pada saat itu orang Eropa belum tahu kalau ada daratan Amerika gitu ya? Belum tahu, ya karena gini loh, kita pernah dengar kayak teori bumi datar, kalau lo sampai ke ujungnya lo bakal jatuh gitu loh, nggak sih? Dan waktu itu kan belum ada peta dunia secara utuh hari ini kan, kayak hari ini kan, betul nggak? Betul. Jadi kalau kita baca kondisi zaman di Eropa yang dari abad ke-8 gitu kan, di mana semua didominasi oleh Katolikan segala macam,
Jadi orang nggak bisa berkembang dong ilmu pengetahuannya kan. Akhirnya muncul Renaissance, reformasi gereja, maka muncullah ide buat pelayaran tadi. Nah, yang kocaknya gini loh sebenarnya. Di awal-awal Columbus waktu berlayar, itu tahu nggak? ABK-nya, anak buah kapal itu banyak narapidana loh sebenarnya. Orang penjara. Karena proyek ini proyek uji coba ya nggak sih? Kalau gagal gimana coba bayangin deh. Itu ratusan ABK bakal mati di laut. Jadi kayak mau dibuang sekalian lah gitu ya. Jadi kata Iya juga sih. Spanyol atau kata otoritas Katolik ketika itu, ya udah bawa aja tuh itu tahanan-tahanan dari penjara-penjara itu bawa aja udah. Akhirnya dicoba kan, ketemulah Amerika itu, dan itu nggak sengaja awalnya kan. Jadi kalau ini gagal gimana coba bayangin deh, ratusan orang diangkut pakai kapal terus gagal mati di tengah laut selesai gitu kan. Betul. Dan udah pakai, dan jangan lupa biayanya besar gitu. Zaman itu kan biaya pasti besar banget gak sih? Ya jadi kalau kita secara ringkas kalau kita baca ya Amerika itu ya tanah para imigran gitu loh. Selain memang di Amerika Utara ada orang India, misalnya di Amerika Tengah hingga Selatan kita tahu ada Maya, Inka, Aztec. Selebihnya kan didominasi oleh imigran, betul nggak? Betul. Ya, nanti ya tadi Spanyol masuk kan, maka kalau kita baca juga hampir semua daratan Amerika Tengah hingga Selatan kan punya Spanyol, hampir semua punya Spanyol kan. Iya iya juga ya. Kalau lu baca gini deh, kalau kita nonton bola tahu Lionel Messi ya, Lionel Messi orang Argentina, betul nggak? Iya. Tapi dari kecil tinggalnya di mana? Lionel Messi, waduh. Iya kan? Dari kecil dia di Akademi La Masia, Barcelona. Nah, memang ada keterkaitan historis Spanyol sama negara-negara di Amerika Selatan. Enggak? Kemudian itu makanya mereka pada berbahasa Spanyol juga ya. Betul. Jadi gini, kalau misalnya kalau kita bicara sedikit tentang Amerika secara utuh, benua Amerika secara utuh, memang kalau kolonialisme Spanyol itu kan nanti mereka bikin kolonialisme sekaligus bikin pembaharuan budaya, ya enggak? Jadi kayak jadi kalau kita lihat misalnya orang Maya, Inka segala macam kan habis tuh oleh orang Spanyol kan. Kemudian budayanya segala macam diganti pakai budaya Hispanican, betul nggak? Itu yang terjadi di banyak tempat yang dulu pernah dijajah Spanyol. Itu yang saya tahu seperti itu. Makanya nanti ketika Spanyol masuk, Inggris menyusul, Prancis ngikut, Belanda ngikut, maka hampir semua bangsa Eropa nanti berdatangan ke Amerika gitu loh. Iya nggak sih? Tapi kalau kita baca, ya benua Afrika emang imigran, didominasi imigran, termasuk ya Amerika Serikat yang kita kenal sekarang itu. Gitu loh. Maka nanti banyak orang dari Inggris, terutama Inggris nanti kalau di Amerika Serikat kan punya Inggris ya. Jadi orang Inggris mulai masuk segala macam, nah bikin tuh koloni-koloni gitu loh. Nah, sebentar Pak, pada saat itu Inggris tuh masih luas banget ya, termasuk dia India, termasuk dia Irlandia gitu ya. Oh, waktu mereka ke Amerika. Itu ya masih termasuk itu, ya kan? Karena kan nanti ada pembagian kekuasaan dan segala macam, ya enggak? Tapi kalau kita baca, memang kan nanti hampir semua bangsa Eropa berlayar, termasuk Swedia itu juga berlayar sebenarnya. Cuman memang nggak terlalu banyak mungkin ya tempat yang disinggahi, jadi nggak terlalu banyak ditemukan catatan-catatan gitu loh. Finlandia, Norwegia itu berlayar loh semuanya sebenarnya. Cuman memang nggak banyak mungkin tempat yang didatangi. Iya, orang-orang Viking itu ya. Iya betul, orang Viking. Bahkan ada catatan yang mengatakan di abad-abad 10, abad 11, orang Viking udah nyampe Amerika loh. Cuma kan memang bukti sejarahnya masih perlu ada. Buktinya nggak ada gitu ya, belum. Kuat lagi nggak sih? Iya nggak sih? Berarti kalau misalnya itu terbukti, dia duluan dong berarti ya? Nah itu dia, bisa jadi gitu. Atau kan ada pernah cerita juga, katanya orang Cina juga udah nyampe duluan di Amerika, betul nggak? Ada, atau pedagang-pedagang muslim. Tapi kan, ya kalau saya sebagai pegiat sejarah, saya bilang, ya harus ada buktinya dulu. Buktinya secara konkret, secara valid gitu loh. Jadi bukan... sebentar Pak. Kalau misalnya kita berbicara bukti sejarah, itu bisa berbentuk apa tuh harusnya? Kayak barang-barang benda-benda kah atau apa gitu? Jadi kalau misalnya sejarah kan lebih kontemporer ya, lebih kekinian ya. Ya bentuk jadi bentuk bukti sejarah ya biasanya bentuknya dokumen. Atau ya catatan-catatan atau apa. Karena gini, kalau kita bicara sejarah yang paling kuno kan kita masuk ke ranah arkeologi kan. Arkeologi biasanya lebih kepada kebendaan atau tulisan-tulisan atau misalnya fosil-fosil ya nggak sih? Itu di zaman-zaman purbakala segala macam. Tapi kalau dalam kajian ilmu sejarah itu kan based on data, kemudian bentuknya dokumen biasanya, atau hasil wawancara lisan dengan orang yang pernah terlibat atau pernah jadi saksi langsung di suatu peristiwa tersebut gitu loh, ya enggak? Nah sekarang kalau kita baca sejarah Amerika kan udah
ratusan tahun yang lalu. Kita Iya, kalau mau nggak mungkin ada saksi hidupnya. iya, betul nggak? Mungkin kalau Betul. cerita tentang reformasi tahun 98 di Indonesia itu masih banyak banget. Dan kita jadi saksinya juga. Iya, Gimana chaosnya tahun 98, betul nggak? betul, betul. Kalau kita bikin riset sejarah kan mau nggak mau harus ada saksi atau ada ahli atau apa dokumen-dokumen yang benar-benar membuktikan kalau itu peristiwa itu benar gitu loh. Nah, makanya balik lagi sih, dokumennya ada nggak? Bukti sejarah yang bisa dibuktikan secara benar nggak gitu loh. Jadi memang kalau sebelum Columbus nyampe, ya memang ada yang bilang mungkin orang Cina udah nyampe, ada yang bilang orang Viking udah nyampe, tapi pembuktiannya masih kurang kuat gitu loh. Iya nggak sih? Jadi kayak cuman apa sih, tradisi lisan nggak sih jatuhnya? Kayak cuman cerita-cerita aja kan. Jadi hal kayak gitu nggak bisa diterima ya kalau dalam metodologi sejarah. Nah, kalau untuk tradisi lisan sebenarnya bisa, tapi harus dibuktikan. Misalnya tadi ada dokumentasinya, ya nggak sih? Atau orang yang bercerita nggak cuma satu gitu. Kalau yang cerita cuma satu, jangan-jangan cerita mengada-ngada, betul nggak? Iya, betul. Kayak gitu aja. Jadi harus benar-benar valid dan benar-benar ilmiah. Itu sih yang harus diperhatikan betul. Kayak gini loh, misalnya kalau gue cerita sedikit. Kenapa sekarang kita sering kemakan hoax? Karena kita nggak bisa bedain mana berita yang valid, mana yang enggak. Dan kita nggak mau buktikan itu valid atau enggak. Kita nggak mau buktikan itu valid atau enggak. Nah, itu permasalahannya. Iya kan? Itu yang sering terjadi kekinian kan, ya terutama di Indonesia kebanyakan. Itu yang jadi masalah. Maka balik lagi sih kalau sejarah Amerika segala macam, ya dokumen yang ada bercerita tentang kayak gitu. Jadi dimulai oleh Columbus segala macam, maka Inggris masuk, Spanyol masuk, Belanda masuk, Prancis masuk segala macam. Dan dua bangsa yang paling dominan waktu itu Inggris sama Prancis kalau di Amerika Serikat. Inggris sama Prancis. Makanya yang bekas-bekas pelarian dari Inggris ini kemudian bikin koloni-koloni kan di Amerika itu loh. Jadi dulu ada 13 koloni awal di Amerika bagian timur itu, ya, pantai utara agak ke timur itu. Karena itu dekat sama Atlantik kan, lebih dekat. Dari Inggris berlayar terus nyebrang Atlantik nyampe di pantai timur ya nggak sih? Coastal area ya, oke ya. Nah, betul. Akhirnya gitu kayak daerah New York itu sendiri ya dulu. New York, kemudian Pennsylvania gitu ya. Yang dulunya bekas-bekas koloni awal Inggris di Amerika Serikat gitu. Alhasil mereka tinggal di sana. Nah, yang menarik adalah nanti ada sengketa antara Inggris sama Prancis. Di Amerika ya, sengketanya. Iya, Inggris Prancis di Amerika Serikat gitu kan. Nah, itu nanti ada perang, namanya perang 7 tahun yang sampai 1763 baru selesai. Jadi sekitar 14 tahun kurang lebih lah sebelum kemerdekaan Amerika Serikat itu sendiri, ya nggak sih? Nah, jadi Inggris Prancis ini berantem nih, perang 7 tahun disebutnya. Ini wilayah gue, ya sama-sama berebut lah intinya gitu kan. Ini wilayah gue loh, bukan punya lu gitu-gitu pokoknya. Dan menariknya justru Inggris didukung oleh orang-orang yang ada di koloni itu karena memang dulunya secara historis itu orang pelarian dari Inggris gitu loh. Jadi orang Inggris yang lari ke Amerika, berdiam di Amerika di 13 koloni awal, nanti mereka lebih mendukung Inggris ketimbang Prancis. Inggris yang menang gitu loh. Singkat cerita gitu loh, ya nggak? Nah itu Inggris nanti Prancis ya selesai, berarti kan kalah gitu ya. Inggris yang berkuasa di 13 koloni awal. Dan yang kocak adalah, yang menarik lagi, jadi setelah dia menang nih kan, menang perang, ya logikanya kalau perang pakai duit dong, pakai logistik dong, ya nggak sih? Bener. Nah, maka habis perang, si Inggris ini, itu kan butuh tambahan biaya lagi dong buat ngisi duit yang tadi habis buat perang. Maka dia bikinlah pajak yang banyak banget itu. Jadi pajak di Amerika tadi, di koloninya dia. Di koloni-koloni yang di Amerika tadi dipungut pajak. Jadi logikanya gini loh, kata orang imigran yang udah di Amerika di koloni awal tadi, kayak dia bilang gini lah, kan tadi kita udah bantuin lu, kok sekarang lu mungut pajak ke gue gitu loh, iya nggak sih? Betul. Tadi kita udah bantuin Inggris buat melawan Prancis, nah sekarang dia malah mungut pajak ke kita gitu loh. Lah, kalau gitu mending nggak usah dibantuin, ini nggak sih? Disitulah awal-awal keinginan mereka untuk berdiri sendiri gitu ya. Betul, jadi karena pajak yang banyak banget tadi, pajak yang memberatkan segala macam, maka kalau gitu mereka berpikir kalau gitu kita merdeka aja gitu loh. Maka nanti kalau ya pasti udah jadi pelajaran umum lah. Kalau kita tahu ada peristiwa ini loh bro, Boston Tea Party. Iya, gue pernah denger tuh Boston Tea Party. Nah itu peristiwa besar banget loh. Jadi berawal dari pajak yang banyak tadi, ya kayak kalau kita sebut ada pajak gula, ada sugar egg, ada pajak teh, tea egg, atau pajak izin, ada stamp egg. Jadi semua dipajakin itu kira-kira intinya. Sama semua Inggris ya? Sama Inggris. Jadi, nah
kan tradisi orang koloni-koloni di Amerika tadi itu minum teh tuh biasanya. Jadi tradisi minum teh. Iya, itu memang tradisi orang Inggris juga tuh, suka Tradisi minum orang teh. Inggris memang kayak gitu kan, Iya, betul nggak? Tradisi orang Inggris dan sampai ke Amerika pun tetap masih minum teh itu. Nah kalau dipajakin berarti harga teh bakal mahal dong ya nggak sih? benar. Nah itu jadi memantik kemarahan orang warga koloni awal itu, orang Inggris yang udah bermigrasi lebih awal di Amerika Serikat. Jadi kalau gitu, oh gila loh harga teh mahal banget gak sih? Maka nanti muncullah peristiwa Boston Tea Party itu, penenggelaman teh yang di Pelabuhan Boston itu pasti tahu deh cerita tentang Boston Tea Party, ditumpahin ke laut segala macam kan? Itu kayak ya kemarahannya orang warga koloni itu terhadap pemerintah Inggris yang ada di situ. Gitu awal. Itu kayak pemantik awalnya banget yang paling besar lah kira-kira tentang revolusi Amerika di awal-awal kejadian seperti itu. Jadi ya kalau kita baca memang pajak itu sih yang bikin orang Amerika orang warga koloni di Amerika yang tinggal di sana jadi bergejolak ya nggak sih? Benar. Tapi konsekuensinya sebenarnya kalau mereka nggak bayar pajak ke Inggris tuh apa, Pak? Apa dibunuh atau dipenjara? Nah, jadi ya memang ada pemaksaan untuk bayar pajak di situ. Makanya nanti si warga-warga koloni ini itu bikin kesepakatan no taxation without representation. Jadi kalau lo mungut pajak yang besar ke kita minta perwakilan di parlemen Inggris sana, gitu loh. Jadi without representation. Jadi nggak ada pajak kalau nggak ada representasi gitu loh, ya nggak sih? Iya benar. Jadi lo boleh mungut pajak ke kita, tapi kita ini warga koloni di sini itu minta perwakilan, jadi suara kita supaya didengar di Inggris sana. Jadi kayak minta kalau kita ngelihat Indonesia sekarang kayak minta anggota DPR kita lah ada di sana gitu. Betul kayak gitulah kira-kira. Jadi kita bayar pajak nih, gue dapat apa sih gitu loh gitu. Nah gitu. Tapi kan ya namanya pemerintah tanah jajahan nggak mungkin mengabulkan dong ya nggak sih? Iya benar. Ya, pecahlah peristiwa kemerdekaan Amerika. Jadi ya memang benar di 4 Juli 1776 itu kan dibuatnya Declaration of Independence Amerika Serikat. Tapi sebenarnya prosesnya masih panjang lagi loh sebenarnya. Itu nanti 9 tuh masih panjang ya. Itu tapi udah setelah Independence Day. Nah, setelah Independence Day-nya betul. Nah, Pak balik lagi ke struktur negara nih, gue lupa sih istilahnya. Kan kalau di Indonesia kita disebut sebagai negara yang diproklamasikan gitu ya. Apakah Amerika juga diproklamasikan kemerdekaannya? Jadi ya sebenarnya menarik ya. Di banyak negara itu menggunakan istilah deklarasi, termasuk Amerika kan, Declaration of Independence. Nah, Indonesia tapi pakai nama proklamasi, betul nggak? Sebenarnya itu namanya deklarasi aslinya ya, harusnya ya. Ya jadi memang nama ya pada umumnya orang pakai deklarasi kemerdekaan kan, ya untuk mengumumkan bahwa kita udah merdeka loh, gitu nggak sih? Benar. Ya itu mungkin nanti bisa kita bahas di Indonesia. Proklamasi itu sendiri di Indonesia ya nggak sih? Oke. Jadi terus kita awal mulai segala macam gimana? Terus balik lagi ke Amerika nih. Tadi kan udah ngomong ke Indonesia. Terus sejak kapan? Mohon maaf nih ya, perbudakan itu maksudnya budak-budak yang pada saat itu ya. Sekarang sih kita nggak boleh ngomong budak ya. Maksudnya kan pada saat itu mereka disebut slave. Nah itu kapan, Pak, mereka datang? Berarti mereka datang ke Amerika itu setelah Amerika merdeka. Iya, jadi gini memang. Ya makanya tadi gue bilang gini, ya satu sisi buat Indonesia juga nih. Indonesia bersyukur sekali, gue bilang Indonesia bersyukur sekali. 1945 merdeka, di tahun yang sama pun udah terbentuk sistem kenegaraan kan, betul nggak? Betul. Undang-undang segala macam. Kalau tentara, polisi. Dalam sejarah Amerika itu pembuatan undang-undang dasar Amerika itu lama banget gitu loh. Lu bayangin deh dari 1776 nanti baru kelar 1786 sampai 1789. Itu berapa belas tahun, ya nggak? Iya. Kalau kita baca gini, Indonesia 17 Agustus merdeka, it's okay. Besokannya udah disahkan, 18 Agustus udah disahkan UUD kita, ya enggak? Jadi cuma selang sehari doang. Kan lebih cepat berarti kan Indonesia itu lebih, gue bilang lebih hebat. Soalnya tanda kutip gue bilang lebih hebat, betul nggak? Betul juga sih. Amerika panjang perdebatannya, karena banyak kepentingan, banyak kelompok juga memang. Sehingga undang-undang dasarnya kan baru tercipta belasan tahun kemudian, gitu. Baru jadi belasan tahun kemudian. Nah, terkait dengan perbudakan segala macam, itu baru masuk di awal-awal abad 18 hingga 19. Jadi, kalau Amerika merdeka tadi 1776, ya berarti sekitar tahun 1800 awal itu baru mulai masuk bangsa kulit hitam. Jadi, awalnya kan imigran kulit hitam dari Afrika, ya kan? Dibawa ke kebunan Amerika, khususnya Amerika Serikat, untuk dipekerjakan di perkebunan-perkebunan awalnya. Oh, awalnya perkebunan ya? Oke. Perkebunan, perladangan. Jadi gini loh, ya makanya gue bilang juga,
alhamdulillahnya Indonesia adalah 100 tahun kemerdekaan. Ini selalu saya kampanyekan di mana-mana. Alhamdulillah Indonesia 100 tahun kemerdekaannya tidak ada perang sipil. Tidak ada perang antara anak bangsa. Dan jangan sampai ada. Gitu kan? Nah di Amerika, itu nanti ada perang sipil. Itu juga terkait nanti juga dengan kegiatan perbudakan. Gitu loh. Nah, jadi 1861 nanti ya, kalau kita itu berarti kan 100 tahun pertama itu kan. Iya nggak? Iya sih. 100 tahun pertama kemerdekaan ada perang sipil loh. Jadi Amerika Serikat nanti kebagi dua, kayak Amerika Serikat bagian utara sama selatan, itu bagi dua. Yang utara itu anti perbudakan, jadi nggak mau pakai ada budak perbudakan segala macam, nggak mau. Yang selatan itu masih banyak yang pakai perbudakan, karena konsepnya mereka lebih banyak perkebunan, perladangan segala macam yang nanti banyak kerja orang-orang kulit hitam dari Afrika, gitu. Jadi ya alhamdulillahnya sih kalau menurut gue ya Indonesia nggak ada perang sipil dan semoga sih nggak akan pernah ada gitu. Depannya nggak pernah ada ya, semoga ya. Gue nggak akan pernah ada. Gue doa gue seperti itu setiap hari gue selalu berharap jangan sampai ada perang sipil sebagaimana yang dialami oleh bangsa Amerika. Jadi Amerika kebagi dua. Jadi yang utaranya itu karena yang utara lebih mapan nggak sih? Yang utara tuh kayak lebih industrial. Pokoknya ekonomi lebih oke lah dibanding yang selatan. Utara selatan itu orangnya campuran Inggris Prancis tadi atau atas utara Inggris, selatan Prancis atau gimana? Macam-macam. Jadi ketika mereka udah deklarasi segala macam, itu udah bercampur. Dicampur semua, imigran semakin banyak. Jadi ya kalau kita baca segmentasi Inggris Prancis itu udah mulai kabur, ya kan, setelah kemerdekaan itu, ya kan? Ya karena imigran semakin banyak, entah itu dari ya Eropa yang lain-lainnya pun makin banyak, ya termasuk dari Afrika nanti masuk kan gitu. Karena dibukanya banyak perkebunan baru di Amerika Serikat nantinya. Maka mereka butuh tenaga kerja. Sehingga banyak tuh orang Afrika yang dibawa ke sana. Awalnya cuma buat kerja di perkebunan, ya pasti lama-lama muncul slavery tadi, perbudakan tadi. Gitu. Ya, itu dari awal abad 19 sebenarnya udah muncul. Ya, udah muncul sampai, awal abad 18, 19 sudah muncul. Sampai nanti akhir abad 19 itu masih ada. Bahkan di awal abad 20, sentimen rasisme, sentimen bangsa kulit hitam sampai di zamannya Theodore Roosevelt. Kalau lo tahu misalnya sebelum lama tuh ada berita ini loh bro, patungnya Roosevelt itu dirubuhin di New York. Aha, ya Columbus juga. Kalau lo searching coba, patungnya Theodore Roosevelt dirubuhin. Jadi ada patung kayak dia lagi naik kuda gitu, samping itu orang Indian sama orang Afro. Itu kayak simbol dia itu kayak kuasa gitu ya. Yang pro perbudakan. Coba deh, nanti mungkin kita bisa tampilin gambarnya. Jadi patung itu dirubuhin karena dianggap Roosevelt itu di awal abad 20, 1901-1904 kurang lebih. Itu dirubuhin karena itu kayak simbol, wah ini benar-benar ada perbudakan gitu loh. Jadi sampingnya dia orang Indian, pakai topi Indian macam-macam kayak gitu. Sampingnya lagi orang Afro, kulit hitam gitu. Jadi ya sampai patung itu punya nilai historis juga gitu loh. Ya memang sentimen ini yang lagi mencuat lagi belakangan di Amerika Serikat. Memang kalau kita baca ya Amerika itu memang tanahnya para imigran. Dan sejak ekonomi mulai tumbuh, dibuka perkebunan macam-macam ya, jadi semakin banyak lagi bangsa Afrika, orang Afrika yang masuk ke benua Amerika hingga hari ini. Begitu juga merancangnya secara umum Declaration of Independence Amerika memang diwarnai begitu banyak dinamika dan gejolak pastinya. Jadi gue bilang Indonesia masih lebih baik sih. Masih bersyukur gitu ya. Masih bersyukur kita ya. Masih bersyukur ya kan. Kalau gue gitu. Jadi ya kalau bisa dibilang memang rasisme udah nggak boleh lagi ada di muka bumi ini. Kenapa ya? Karena Amerika sendiri pun kan yang bilang bahwa semua orang setara, betul nggak? Ya, di konstitusinya. Betul, Amerika sendiri pun yang bilang bahwa semua ras itu setara. Tapi mereka sendiri ketika banyak budak-budak kulit hitam segala macam, itu malah memperlakukannya secara kasar, bahkan diperjualbelikan. Ada loh beberapa film yang film-film yang menggambarkan tentang perbudakan di Amerika Serikat, bahkan ya terus terang gue bilang dijual. Soalnya misalnya agak kasar kalau bahasa gue bilang diternak, ya. Jadi tau nggak budak itu diternak. Maksudnya gimana? Jadi budak cowok nih sama budak cewek dinikahin, nanti punya anak bro. Anaknya nanti jadi budak juga gitu loh. Itu parah sih. Kejam banget ya. Nah, itu dia. Jadi ya tanda kutip ya bahasa gue mungkin agak kasar kali, kayak agak diternak gitu gak sih jadinya kan, dinikahin segala macam, anaknya jadi budak lagi. Dan itu memang pernah terjadi. Jadi Amerika punya sejarah kelam soal perbudakan, soal rasisme, soal kulit hitam segala macam, itu pernah ada gitu loh. Bahkan tahu nggak bro, gue pernah baca beberapa artikel ketika Barack Obama mau jadi calon presiden di 2008,
kita tahu ya Obama itu kan Afro ya enggak? Iya. Obama itu keturunan kulit hitam. Bahkan ada isu-isu itu jangan pilih Obama. Kenapa? Karena Obama Afro gitu loh. Berarti artinya sisa-sisa pemikiran, artinya itu masih ada sampai sekarang ya? Masih ada. Ya termasuk ya gue nggak terlalu ngerti politik kekinian ya, dan Kita nggak akan ke sana ya. Ya kan? Itu kan dikaitkan juga ketika terjadi pembunuhan yang belakangan ini yang lagi rame di Amerika Serikat itu kan yang diangkat isu ras segala macam, polisi yang memperlakukan si korban ini, kita sebut aja korbannya lah ya, ini dengan sangat kasar dan ada sentimen rasis kan, betul nggak? Betul. Nah makanya ya kalau tadi bilang ada sisa-sisanya, ya mungkin ada beberapa orang yang masih berpikiran agak rasial gitu loh. Walaupun secara konstitusi negara udah tidak memperbolehkan ada rasisme, ada perbudakan, ada diskriminasi, kan gitu, ya enggak? Ya jadi ya mungkin ada orang yang masih berpandangan demikian, itu yang harus dihapuskan sebenarnya pemikiran-pemikiran kayak gitu loh. Jadi implikasinya ya apa sih masih ke bawah sampai sekarang kira-kira gitu ya, karena dulu Amerika sendiri punya sejarah yang panjang tentang imigran segala macam. Kurang lebih kayak gitu sih kalau kita tahu, kalau kita baca tentang sejarah Amerika. Sejarah Amerika Serikat, ya nggak sih? Baik lu. Itu panjang banget ya sih perjalanan Amerika dari 1776 dia merdeka, baru punya konstitusi tahun 1789 itu baru jadi gitu. Jadi karena banyak kelompok segala macam, jadi perdebatannya sangat panjang di dalam perancangan naskah undang-undang dasar Amerika Serikat itu sendiri. Atau bahkan tadi gue bilang ada perang sipil 1861 ada perang sipil gitu loh. Karena tadi ada ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi, plus ada isu perbudakan. Jadi memang panjang sih. Panjang ya. Jadi kayak kalau misalnya ditarik garis benang yang bener-bener kasar gitu, gue kalau salah tolong di ini ya. Jadi Amerika sendiri tuh bisa besar itu karena dibangun oleh orang-orang imigran dari seluruh dunia ya. Jadi kalau misalnya mereka masih melakukan rasisme hingga sekarang itu udah nggak relevan lagi. Betul. Jadi ya memang betul imigran. Dan sebenarnya yang orang rasis itu cuma sedikit mungkin. Gue sih positive thinking saja. Orang yang berpikiran rasis atau primordialis atau apa tuh sebenarnya di Amerika ya mungkin populasinya atau orang sedikit sekali gitu loh. Jadi tapi karena isu ini diangkat ke media besar segala macam, jadi kan heboh seluruh dunia, ya kan? Atau mungkin juga ada kepentingan politik atau apa juga gue nggak tahu. Kita nggak bahas ke situ. Ya nggak tahu juga kan. Tapi gue yakin orang yang berpikiran rasisme tuh ya tinggal dikit-dikit orang aja gitu. Karena gini, hampir kebanyakan orang Amerika betul tadi imigran. Dan misalnya gini, kalau gue orang Indonesia atau keturunan Indonesia yang tinggal di Amerika, gue akan selalu bilang I'm Indonesian but I'm American gitu. I'm Chinese but I'm American. Jadi gue yang bakal nyebut gue keturunan siapa, gue etnis mana gitu loh. Ini nggak sih? Tapi gue orang Amerika. Itu yang menjadi apa ya, satu sisi gue bilang itu loh nasionalismenya Amerika Serikat. Ya kan? Jadi bangsa Amerika menjadi kita orang Indonesia atau turunan Indonesia kemudian jadi warga negara Amerika misalnya. I'm Indonesian but I'm American gitu. Itu selalu kita ulang-ulang gitu. Berarti kalau misalnya kita mau belajar dari Amerika, Indonesia sendiri pun sebenarnya kita dibangun dari sekian banyak ribu suku bangsa, sekian banyak bahasa, sekian banyak orang dengan karakternya berbeda. Tapi kita harus belajar juga ya supaya kita tetap menjaga persatuan ini gitu ya Pak? Nah, betul bro. Jadi gue bilang sih ada 2 poin yang gue tangkap ya dari sejarah Amerika. Nanti mungkin kita bisa bandingkan juga sama Indonesia segala macam. Pertama, perjalanan sebuah bangsa menjadi besar itu nggak sebentar, ya nggak? Perjalanan sebuah negara menjadi besar itu nggak sebentar, itu butuh waktu ratusan tahun. Dan Indonesia, jangan lupa Indonesia baru umurnya berapa tahun bro, ya nggak? Ya baru 75 tahun, 75 nanti ya, 75. 100 juga belum ada, ya nggak sih? Jadi betul. Menurut gue ya optimisme sebagai orang Indonesia gue bilang adalah bisa saja Indonesia menjadi negara besar di masa yang akan datang. Iya nggak? Harus optimis kita. Harus optimis dong. Jadi jangan cuma menyebarkan hoax, jangan cuma menyebarkan pesimisme, memecah belah bangsa, itu jangan. Kenapa? Nggak ada bangsa yang besar dalam waktu singkat. Semua pasti butuh yang sangat panjang, butuh waktu sangat panjang. Indonesia baru merdeka 75 tahun, bro. Iya nggak? Belum ada 100 tahun, belum ada 1 abad, lu masih anak kecil gitu, ya nggak sih? Amerika aja yang ratusan tahun masih ada konflik, betul nggak? Ratusan tahun masih ada konflik. Indonesia yang baru, ya masih belajar demokrasi, masih belajar soal apa kebebasan berbicara, kebebasan macam-macam, ya nggak sih? Betul. Ya, ini masih proses lagi ngebangun struktur sosial ekonominya, itu masih proses. Itu menurut gue satu itu.
Kedua, sebenarnya Indonesia lebih beruntung. Kenapa? Kalau Amerika dibangun oleh para imigran, Indonesia justru dibangun oleh etnis aslinya ada di sini. Ya kan? Kurang lebih berapa ratus etnis yang ada di Indonesia. Kalau kita baca, Ribuan oh, mungkin ya. banget ya sih. Berapa ratus, gue nggak apa. Mungkin kalau ditanya Pak Jokowi berapa etnis, sebutin 3, gue masih bisa kalau 3 gitu ya. Dapat sepeda. Dapat sepeda. Tapi kalau ratusan gue nggak apa juga gitu kan. Banyak banget gitu kan. Wah. Dan itu jadi satu kekayaan bangsa kita, bro. Jadi jangan sampai kemajemukan Indonesia ini jadi sumber pemecah belah gitu. Orang Amerika aja bisa gitu, yang mayoritas imigran itu bisa jadi negara besar. Kenapa Indonesia enggak? Yang notabene kita emang orang asli sini gitu lah ya, akamsi asli kampung sini. Anak-anak kampung gitu Mbak ya Anak kan. kampung sini gitu. Iya enggak? Ya, Indonesia berbagai macam. Makanya gue bilang, ya, ini optimisme gue aja sih. Sebagai orang Indonesia kita harus optimis segala macam. Dan kita harus beroptimis di semua tempat itu loh, iya enggak? Indonesia negara besar, jangan sampai ada perang saudara lah. Di Amerika udah terjadi 100 tahun kemerdekaan diwarnai perang saudara. Makanya doa gue juga jangan sampai Indonesia ada perang saudara gitu. Itu yang kita baca dalam sejarah Amerika kan gitu. Ada perang saudara, kemudian muncul konflik macam-macam, ya itu jadi memecah belah bangsa. Ya kan? Atau kita juga kenyang akan pengalaman ada orang yang mau melepaskan diri dari Republik Indonesia, ya nggak sih? Dan itu juga hal yang pernah terjadi di Amerika Serikat gitu. Amerika hampir terpecah belah dulu kan gitu. Jadi kita punya apa ya, gue bilang lebih beruntung lah kita. Dan jangan sampai terpecah belah gitu sih intinya gitu. Baik, luar biasa sekali nih ngobrolan kita kali ini. Ya semoga Saudara Fahmi nih atau Bang Fahmi nih mau rutin nih. Nanti kita ngomongin 17 Agustus sejarah Indonesia gitu deh. Moga-moga mau gitu kan. Siapalah saya ini gitu, hashtag siapalah saya ini gitu. Ya baik, mungkin video kita kali ini sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Ada yang ingin disampaikan, Bang Fahmi? Ya intinya kita harus bangga lah sebagai orang Indonesia gitu ya. Dimanapun kita berada, kita tetap harus bangga dengan keindonesiaan kita gitu. Itu aja sih sebenarnya yang mau. Dan saya selalu menyampaikan itu kepada semua orang. Jadilah bangga dengan bangsa Indonesia. Baik, jadilah bangga dengan bahasa Indonesia. Ya, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.